Sebuah kawasan hutan di sepanjang jalur Pantura Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Berbagai kisah mistis dan cerita horor bertebaran mengenai hutan ini, membuat bulu kuduk siapapun merinding. Banyak masyarakat percaya bahwa hutan alas roban dihuni oleh makhluk-makhluk gaib seperti kuntilanak pencari tumbal, genderuwo, pocong, kuntilanak, hingga sosok tanpa kepala. Cerita yang paling terkenal adalah sosok tanpa kepala yang sering mengganggu pengendara motor yang lewat pada malam hari. Sosok ini sering muncul secara tiba-tiba yang membuat pengendara kecelakaan. Beredar juga kisah bus hantu jurusan Bekasi Bandung ini terjadi pada tahun 1996 yang melewati alas roban pada malam hari, apalagi saat Michelle dan tim melakukan prosesi syuting yang bertepatan dengan malam satu suro. Karena pada saat itu Michelle masih belum memahami tentang tradisi dan kepercayaan di malam satu suro. Dia terkesan saat melihat gamelan dan ingin melihatnya lebih dekat. Saat ia bertanya mengapa gamelan tersebut sudah dimainkan tanpa diset terlebih dahulu, Michelle diberitahu bahwa gamelan itu perlu dibangunkan dulu sebelum dimainkan. Mengetahui hal itu, Michelle terkejut. Ternyata ia tengah menjalani proses syuting di malam satu suro. Dia tidak tahu bahwa malam itu memiliki makna khusus. Dia mendengar banyak hal tidak biasa tentang malam satu suro, membuatnya bingung dan penasaran. Soalnya ini malam satu suro mbah, katanya gitu. Jadi kita itu syuting dari malam sampai pagi. Terus malamnya ini itu malam satu suro. Makanya aku bingung kayak, ada apa? Kenapa? Karena banyak hal yang gak biasa nih aku dengar soal malam satu suro. Lalu, Michelle bertanya kepada sutradara Hadrah Daeng Ratu untuk meluruskan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat malam satu suro itu datang. Oh nggak apa-apa Michelle, itu kan tahun baru Islam. Aman, kamu gak perlu takut, tutur Hadr. Lalu, Michelle menceritakan pengalaman syutingnya yang suatu hari, seorang pria bernama Andi memutuskan untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bogor karena alasan terkait pekerjaan yang penting. Andi memilih untuk berangkat malam hari, berharap bisa menghindari kemacetan yang biasa terjadi di siang hari. Sebelum memasuki tol Jagorawi, Andi mengisi penuh tangki mobilnya di sebuah pom bensin yang terletak di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan yang remang-remang dan suasana sepi mulai membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada perjalanannya. Saat memasuki pintu masuk tol Jagorawi, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari dan jalan tol tampak sepi. Cuaca sedang hujan gerimis, jalanan licin, dan suasana begitu sunyi. Hanya suara gemericik hujan dan bunyi mesin mobilnya yang terdengar. Andi merasa ada sesuatu yang aneh dengan malam itu. Biasanya, meski sepi, jalan tol Jagorawi tidak pernah terasa begitu menyeramkan. Dia merasa seperti ada yang mengawasinya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia tidak melihat apa-apa selain kegelapan malam. Dia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan perjalanannya. Andi mencoba mengusir perasaannya dengan menyalakan radio di mobilnya. Namun, alih-alih merasa lebih baik, lagu-lagu yang diputar justru terdengar semakin sendu dan menambah suasana mencekam. Lagu-lagu lama yang biasanya bisa menghiburnya, malam itu terdengar berbeda. Setiap lirik yang dinyanyikan seolah-olah beresonansi dengan suasana hatinya yang gelisah. Tak lama kemudian, di kilometer 15 di jalan tol Jagorawi. Di tengah kegelapan malam, dia melihat sesosok bayangan putih di pinggir jalan. Awalnya, dia mengira itu hanya refleksi lampu mobil dari genangan air di jalan yang basah karena hujan. Namun, bayangan itu bergerak dan semakin jelas terlihat. Andi merasa penasaran dan memperlambat laju mobilnya, mencoba melihat lebih jelas. Ketika dia mendekati bayangan itu, dia menyadari bahwa itu bukan sekedar bayangan. Bayangan itu ternyata